Hidup saya keuangan gepres gitu ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu ini bikin atau biasa ya. Ya tadi cerita ada yang nggak enak, ada yang panas, ada yang ya puji Tuhan hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bersama beribadah. Dalam mengganti Bapak Ibu tetap sehat, dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Ya, semangat. Iya. Ano itu walaupun kadang-kadang badannya sakit, tetap wes janji touring Pak. Awalnya yang nyoba. Wah ini semangat ya, semangat 45. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tadi itu saya diingatkan, jadi bacaan itu dari Filemon Pak. Sekadung mau dari Filipi ya, tapi tidak apa-apa ya. Temanya itu apa yang hari ini tadi? Tulus dan ikhlas. Masih cocok. Ya wis. Iya. Tapi memang setelah saya baca ya cocok juga dengan temanya hari ini, tulus dan ikhlas. Bapak Ibu sudah sering ya mendengar istilah tulus dan ikhlas. Kira-kira bedanya apa ya tulus dan ikhlas itu ya? Tulus, ikhlas, sama atau beda? Beda tipis, betul, beda tipis. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu buka kamus atau buka di Google boleh. Tapi menurut saya tulus itu menunjukkan niat hati seseorang ketika mau melakukan sesuatu. Tulus enggak? Karena kan banyak orang ketika mau melakukan sesuatu walaupun nampak baik, belum tentu di dalam hatinya tulus. Sehingga orang bilang hati-hati ada udang di balik batu. Ada motif niat yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Berarti dia tidak tulus. Kalau ikhlas itu apa ya? Ikhlas itu menggambarkan keadaan yang sudah kita perbuat. Kalau tulus itu sebelum, kalau ikhlas itu sesudah. Ini menurut saya, coba nanti Bapak Ibu cocokkan. Ikhlas itu berarti yang kita perbuat itu ya kita ikhlas. Ketika berbuat baik, menolong orang, ikhlas apa enggak? Terus dibantu, jebule mau yo, mau dulu semua mau, berarti ikhlas enggak? Berarti ketika kita berbuat baik, membantu orang, ternyata bisa digeremengi. Sehingga perbuatan baik kita menjadi tidak ikhlas. Tujuan awalnya sih baik, belum baik loh. Tapi begitu sudah ditulung, jebule kok. Orang Jawa kalau punya pepatah itu bagus, ditulung malah mentung. Ini bangga kita itu bikin pepatah itu bagus kan. Ditulung malah mentung. Ikhlas orang. Nah, tapi kok mentung? Nah, tapi ikhlas kok. Kadang-kadang itu Bapak ya, terus kita itu kayak tarik-tarian antara ikhlas atau antara ya mesti ditulungi kok ya orang. Apa ini? Orang menyadari matur nuwun orang mau mentung ya jadi istilah kita zaman dulu ditulung malah mentung. Tetapi ikhlas enggak? Meskipun yang ditulung itu kadang-kadang itu tidak menyenangkan itu, tapi ketika kita menolong orang itu ikhlas enggak? Ikhlas, puji Tuhan. Enggak geremeng ya? Terus ditulungi tapi kok terus digeremengi. Jalannya itu aku tulungi tapi tak belum jadi gak ikhlas. Akhirnya jalurnya jadi gak ikhlas ya kan.
Bapak Ibu kalau terlibat di dalam pelayanan itu, yang namanya pelayanan itu ringan atau berat? Ringan, puji Tuhan. Kita melayani secara bertanggung jawab, itu ringan atau berat? Karena tidak semua pelayanan segini aja. Hidup berumah tangga itu ringan atau berat? Hidup berumah tangga itu ringan atau berat? Oh, banyak yang berat atau banyak yang ringan? Kenapa berat? Kan semua menjalani. Ya, semua menjalani. Loh, kenapa kok berat? Yang berat itu benar, tipikal. Yang berat itu tanggung jawabnya. Cuma menjalani terus sih. Kalau misal, yang berat itu kan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang berani mempertanggungjawabkan hidup iman rohaninya di hadapan Allah. Rasul Paulus ini melayani, memberitakan Injil ke berbagai tempat. Apakah menyenangkan? Apakah enak? Oh enggak. Kalau Bapak Ibu membaca di surat 2 Korintus itu, waduh, penderitaannya kita tidak ada apa-apanya. Karena dia mengikuti Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Sudah menolong orang, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, apalagi banyaklah berbuat baik. Tapi kan orang-orang Yahudi, orang Farisi dan orang ahli Taurat tidak bisa menerima, sehingga dia dibawa ke mahkamah agama Yahudi. Mahkamah agama Yahudi sekarang dibawa lagi ke Pontius Pilatus. Biar diadili oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Begitu sampai di Pontius Pilatus, nah saya tidak menemukan kesalahan orang ini. Dia cuci tangan, tidak mau menanggung risiko. Ini urusanmu, tak balik ke kamu, silakan. Itu bukan urusan saya sebagai gubernur Romawi. Orang Yahudi masih tidak puas. Maka ketika hari raya Yahudi, hari raya Paskah itu ya, Pontius Pilatus, ini ada tahanan ini. Siapa yang kau pilih untuk dibebaskan? Barabas. Dan ini lalu Yesus salibkan dia. Padahal tadi kan jelas Pontius Pilatus, aku tidak menemukan kesalahannya. Tapi mereka masih berteriak, salibkan dia. Meskipun sudah berbuat sebaik itu, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, tetapi masih ada orang-orang yang tidak bisa menerima, bahkan memenjarakan, bahkan menyalibkan dia. Dan akhirnya betul-betul Yesus disalibkan. Mudah? Apakah Yesus tuh, oh ya salibnya tak perlu misal gitu kan? Enggak tuh. Wah, itu sampai tidak kuat sampai beberapa kali. Dan ketika dia salib, di Alkitab dikatakan apa ini? Keringatnya bercucuran seperti darah. Saking menahan penderitaan yang begitu berat, keringatnya sampai bercucuran seperti tetesan darah. Tapi akhirnya apa? Ia bisa mengasihi orang-orang yang mencelakai dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Belajar dari itu Rasul Paulus melayani, dan dia mengalami banyak penderitaan dan akhirnya dia dipenjara. Inilah yang kita baca di penjara. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Biasanya
Orang yang butuh didoakan itu kan yang di dalam penjara. Kita kalau datang ke penjara, ke rumah sakit, mendoakan dia. Yang sakit kita doakan, yang di penjara kita doakan, kan gitu loh. Yang butuh kita doakan. Loh, yang ini yang di penjara ini malah mendoakan orang yang di luar penjara. Saya belum pernah mendengar ada orang dikunjungi yang sakit mendoakan yang sehat. Belum ada loh. Pernah nggak ada? Kan biasanya kita yang sehat datang mengunjungi mendoakan yang sakit, kan gitu. Pernah nggak kita datang yang sakit mendoakan yang sehat? Ada nggak? Pernah nggak kita mengunjungi seperti itu? Ini yang di dalam penjara menulis surat memberikan semangat kepada mereka yang masih hidup bebas di luar. Yang di dalam penjara menulis surat mendoakan orang yang di luar penjara. Ini doanya Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Di dalam surat ini Rasul Paulus berdoa. Ayat 9. Inilah doaku. Ayat 9. Di dalam penjara nulis surat, isinya inilah doaku kepada jemaat yang di Filipi. Jemaatnya kan tidak di penjara. Ini yang di penjara mendoakan orang yang tidak di penjara. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Apakah Rasul Paulus menganggap bahwa penderitaannya di dalam Kristus sampai dia di penjara di dalam Kristus itu ringan atau berat? Menurut Bapak Ibu, Rasul Paulus menghadapi ini pencobaan hidup yang ringan atau berat? Berat. Berat, Bapak Ibu. Salahnya apa Rasul Paulus kok sampai dia harus menanggung seperti itu? Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak membunuh, dia tidak merampok, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, apalagi dia tidak menipu, dia tidak melakukan kejahatan. Tapi di penjara karena Kristus. Dan di dalam penjara itu kalau saya mendengar cerita, waduh, apalagi penjara di Indonesia katanya itu, penjaranya itu misalnya kapasitasnya 20, isinya 40. Katanya itu bener bodak. Saya hanya membaca berita, saya belum pernah masuk penjara. Jadi mau tiduran itu tidak bisa katanya. Tidurnya sampai duduk gentenan untuk turu kayak ngater. Terus kayak ganti sana duduk kayak itu tidur gitu. Jadi kalau di dalam penjara itu sampai jotos-jotosan gelut-gelutan yang tidur aja tidak bisa kan katanya. Tidur sambil duduk. Betapa melelahkan. Ini sehari itu bertahun-tahun Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu, betul-betul tertekan, stres. Belum lagi biayanya besar. Di Indonesia itu kan kalau perkara itu kan tak pakai diri. Biayanya habis untuk berperkara. Dan yang saya heran itu di Belanda itu penjara kosong. Betul ya? Saya baca berita, di Belanda penjara kosong. Di Indonesia itu penjara kok lebih kapasitas. Nah, orang dari negara lain titip di penjara di Belanda. Apa? Kita itu kadang-kadang heran. Penduduk Indonesia itu 286 jutaan kurang lebih. Belanda itu penduduknya berapa itu? Kurang lebih 18 juta. Tapi Messi Pak bola yang import dari Belanda. Nah, jadi penduduknya banyak, stoknya banyak kalau pemain sepak bola. Tapi mau main di timnas yo, naturalisasinya banyak sekali. Kita yang berusaha penduduknya seperti ini kadang-kadang
dengan Singapura yang sauplik dalam banyak hal kita ini sama. Tetangga kita Singapura itu sing dipilih, sing berkualitas, sing dipilih. Kan ada dokter Indonesia yang ambil kedokteran di Australia, jadi ahli bedah, akhirnya menjadi dokter di Singapura. Tapi di Indonesia, orang pintar, orang podo karo aku, mikir dong. Lu kapan maksudnya? Pokoknya orang podo ngalih, sing podo boloku, pinter dong, nek gak podo, ya mikir. Kayak dokter Terawan itu kan, hebat itu dokter hebat. Ya gak kagum loh. Kapan Indonesia itu majunya? Karena kita tidak melakukan sesuatu secara benar, cara baik, cara bertanggung jawab. Meskipun berat, yang namanya tanggung jawab yang harus dimiliki. Saya mengikuti channelnya KD ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Katanya untuk beliau, masyarakat Jawa Barat itu ketinggalan, gak maju-maju. Menurut dia katanya itu tidak memiliki budaya mencatat. Sampai mau mencari planologi tata kota, tata ruang di Jawa Barat itu, stafnya disuruh pergi ke Belanda. Tapi budaya Belanda itu golek tata ruang yang dulu dibikin Belanda, yang sekarang tersimpan di museum di Belanda. Zaman Belanda sudah membuat tata ruang. Stafnya disuruh belajar ngambil dokumen yang ada di Belanda. Banyak orang Indonesia kalau mau belajar sejarah itu harus pergi ke Belanda, ke perpustakaan Belanda. Banyak dokumen-dokumen Indonesia yang tersimpan di sana. Orang Indonesia itu kurang hobi untuk teliti mencatat, karena hobinya orang Indonesia itu dongeng. Jadi ilmunya itu banyak yang gak tercatat, makanya kalah ketinggalan dengan bahasa-bahasa yang lain. Orang Eropa itu semua dicatat, bahasa itu hasil ilmu pengetahuannya tercatat dengan rapi. Bangsa Israel zamannya Nabi Musa 1500 tahun yang sebelum Masehi, ceritanya tercatat dan sampai sekarang kita bisa membaca cerita dari bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan itu 1500 sebelum Masehi. Dia belajar dari pengalaman masa lalu. Nah, kisahnya Rasul Paulus ini ditulis, lalu dia mendoakan orang jemaat di Filipi. Makanya banyak orang-orang hebat dari orang Yahudi, pemenang hadiah Nobel banyak orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat teliti, sangat cermat, dan dia suka mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengalaman Rasul Paulus ini ditulis, memberikan semangat kepada jemaat di Filipi. Kita berdoa banyak orang Kristen hidupnya diberkati Tuhan, jauh diberkati oleh Tuhan, karena mau belajar dari pengalaman dari masa yang lalu. Ada pengalaman yang tertulis yang bisa kita pelajari, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada pagi hari ini. Nah, jemaat di Filipi diingat Paulus tentang bagaimana ketulusan di dalam pelayanan. Di dalam ayat 9, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Rasul Paulus mendoakan. Tulus nggak kira-kira doanya Rasul Paulus? Bapak Ibu kalau mendoakan seseorang tulus nggak? Tulus. Makanya ketika ada
ada masalah di dalam keluarga, selesaikan dengan doa. Ojo selesaikan dengan bantah-bantahan. Gak selesai, gak rampung. Kok lah, otot-ototan, siji motot. Selesai. Biasanya pada tambah wabah, bubar. Selesaikan setiap masalah dengan doa. Rasul Paulus di penjara dan dia tetap mendoakan jemaat di Filipi. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya melimpah. Dia mempunyai hati yang tulus mendoakan saudara-saudara yang ada di jemaat yang ada di Filipi. Rasanya kok nggak mungkin ya orang mendoakan terus nggak tulus itu ya. Saya nggak masuk akal ini. Saudara, saya doakan ya, tapi dalam hati nggak tulus. Ngomong itu kurang ajar orang hati. Ya saya doakan yuk. Dalam hati, jiwa ini kan kayaknya nggak masuk akal ya. Kalau kita mendoakan itu tulus, doakan ya. Walaupun orang itu mungkin pernah mengecewakan kita, coba saya doakan. Tapi kita berdoakan kepada Tuhan, jadi tulus. Kadang-kadang delok wonge itu bisa kita menjengkelnya aku, bisa kepopot atau tapi begitu kita mendoakan, saya yakin Bapak Ibu, ketika kita mendoakan, doa kita pasti doa yang tulus. Lain halnya kalau tak bantu ya. Nah kalau banyak kampanye gitu kan, saya bantu karena kita hidup seperti Kristus, hidup kudus dan tak bercacat. Hidup di dalam Kristus, menjadi murid Kristus, berarti kita harus mau hidup kudus dan tak bercacat. Amin Bapak Ibu. Sudah proses secara betul. Menjadi murid Kristus berarti harus hidup kudus dan tak bercacat. Amin. Amin. Sudah. Atau sudah. Silakan Bapak Ibu merasa itu mudah atau sulit. Mudah atau sulit ya hidup kudus dan bercacat? Sulit atau mudah? Oh sulit. Dan firman Tuhan itu begini Bapak Ibu, surga itu kan tidak ada tawar-menawar. Entah kita mengatakan itu mudah, entah mengatakan itu sulit, mau tidak mau, kalau kita mau hidup di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus Kristus, ya hidup kudus, tak bercacat, tidak ada pilihan lain. Amin Bapak Ibu. Sulit? Tuhan Yesus ngomong begini, sulit dong lah, nek melu aku yang ini ya. Gitu kan? Sulit ya Tuhan, lah sulit lah, pokoknya gelem melu aku, ya hidup kudus dan tak bercacat. Amin Bapak Ibu. Mau sampai kapan? Ya masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau mau ikut Tuhan, ya hidup kudus tak bercacat. Karena Yesus Kristus juga menjalani hidup kudus dan tak bercacat. Seperti domba yang harus tidak bercacat, maka anak domba Allah adalah kudus dan tak bercacat. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, tidak ada jalan lain. Hidup kudus dan tak bercacat. Amin Bapak Ibu. Ya. Sesulit apapun itu harus kita jalani. Tidak ada pilihan lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendoakan kepada jemaat di Filipi supaya kamu suci dan tak bercacat, apalagi menjelang hari Kristus. Yang ketiga, Rasul Paulus melakukan yang benar demi kemuliaan Allah.
ayat 11. Dengan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang dilakukan Rasul Paulus adalah benar untuk memuliakan Allah. Dia melakukan itu karena Kristus, melakukan yang benar, meskipun dia harus dipenjara. Jadi dia melakukan yang benar itu bukan berarti terus enak-enakan. Yang melakukan yang benar pun juga bisa mengandung risiko di penjara. Karena ada orang yang baik tapi malah dijeblos di penjara, kan ada tuh itu. Jadi ada berita-berita, ini gak salah dijeblos di penjara. Akhirnya setelah sekian puluh tahun baru terbukti, lu jebule iku gak salah, yang salah orang lain. Tapi kadung masuk penjara sampai puluhan tahun. Nah itu ada kasus-kasus di Indonesia. Apa ya dulu kasusnya itu ya? Apa itu? Sengkon dan ya saya lupa itu. Tapi ada beberapa peristiwa gak salah, tapi malah diperkarakan, terus diputus bersalah, masuk penjara sampai puluhan tahun, begitu dia bebas, baru kemudian ada bukti-bukti yang menunjukkan, yo sajane itu gak salah. Sama seperti kasus kopi racun itu sajane salah pada situ. Sudah diputus, sudah masuk penjara, lo beritanya di mana itu? Sekarang jadi rame, loh kalau nggak ada otopsi ya nggak ada sebab orang melakukan kesalahan dan yang meninggal tidak diotopsi, tidak ada dasar untuk mendakwa dia untuk dijadikan terdakwa untuk bersalah kalau otopsi. Kalau orang jadi rame, tapi sekarang masuk penjara, saya tidak tahu secara hukum itu dia memang bersalah atau tidak. Cuma belakangan baru orang ngomong, tidak ada alasan untuk diperkarakan, tidak ada otopsi. Nah ini contoh-contoh bahwa orang yang benar pun bisa dijatuhi hukuman bersalah, seperti Rasulullah. Bapak Ibu kalau melakukan pelayanan itu baik atau jelek? Pasti baik. Ada nggak yang tidak setuju kalau Bapak Ibu melakukan ini, tidak melakukan ini? Aku terus pelayanan, usah sampai Ustaz Gawus nanti bisa kamu ngomong SMA itu. Ada ya? Ada apa enggak? Oh ada. Udah ada puji Tuhan, ada. Aku dulu belum pelayanan, terus meluangkan waktu, malah sudah mau mengorbankan harta, terus kadang-kadang orang-orang mulai itu kok kadang-kadang Indonesia itu jadi salah-salah dunia memang sangat benar sih ya sudah kita terima itu. Tapi sajanya kalau berbeda pendapat kan belum tentu salah. Beda pendapat, beda selera. Misalnya hijau kuning, hijau ya, kuning yang lain hijau, kan bukan salah loh ini. Tetapi kadang-kadang orang aja kan, kuning apa ya? Kuning jangan bening ngomong lobeh, jangan bening ayo lobeh kayak salah kan, kemarin gitu kan. Lu sih bener, ini kan bukan masalah bener dan masalah tidak bener, itu kan selera. Kadang-kadang orang berbeda pendapat, kadang-kadang malah dianggap benar, hanya berbeda selera, berbeda pendapat. Kalau hanya berbeda selera, berbeda pendapat, tidak masalah. Tapi kadang-kadang orang sudah berbuat baik dianggap atau disalahkan. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Biasanya itu orang tua memandang anaknya itu kurang benar, lalu anaknya merasa aku ini disalahmu terus
orang tahu benar. Tapi yang nak salah terus anak merasa disalahkan. Padahal dia punya pendapat sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tidak bersalah. Dia melakukan yang benar karena dia melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Allah. Tetapi oleh orang Romawi dianggap membuat keributan sehingga dia dipenjara. Dengan penuh kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tidak mudah pelayanan itu. Salib yang dipikul itu berat. Kita pun juga harus ikhlas. Rasul Paulus tidak marah, tidak membenci, tidak dendam karena dia dipenjara. Justru apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu bisa menjadi pemicu Injil diberitakan kemana-mana. Ayat 12. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Banyak Injil itu berkembang justru karena orang itu mengalami penganiayaan. Gereja mula-mula berkembang besar itu karena justru orang Kristen banyak yang dianiaya. Ya sebenarnya kita menderita, orang Kristen menderita. Kita juga tidak mengharapkan orang Kristen mengalami penganiayaan. Tapi banyak Injil justru berkembang karena orang Kristen mengalami penganiayaan. Saya dengar sekarang di daerah Iran itu kan sulit orang Kristen berkembang. Tapi menurut berita orang Kristen berkembang pesat itu di Iran. Jadi kalau kita mendengar ada orang Kristen di penjara, ya sebenarnya sedih. Tapi percayalah bahwa di balik itu Injil diberitakan melalui mereka. Pak Saifuddin, Ibrahim, terus siapa lagi? MKC, Edis mulai lari ke Amerika. Tapi justru dengan dia mengalami tekanan, malah Injil semakin diberitakan di sana. Dia pulang ke Indonesia, Omah Mudi, ada apa? Kan tahu kan Bapak Ibu. Begitu dia pulang ke Indonesia, dia sudah game over, gitu kan. Nah, sudah diancam. Tapi justru dengan tekanan penindasan seperti itu, malah Injil diberitakan dengan luar biasa di banyak tempat. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu jangan sedih ketika sudah melayani dengan baik, kok banyak mengalami penderitaan. Justru melalui penderitaan itulah Injil diberitakan. Ikhlas, ikhlas enggak? Ini keikhlasan dari Rasul Paulus. Tak apa-apa, aku di penjara ya Allah, tapi di penjara karena Kristus. Justru aku di penjara, Injil semakin diberitakan. Ikhlas, itu yang namanya ikhlas, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku di penjara karena Kristus. Jadi dia dipenjara bukan karena melakukan kebenaran. Ayat 14, pemenjaraan Rasul Paulus justru memberi keberanian orang berkata-kata tentang firman Allah. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada banyak orang Kristen yang dulu takut bersaksi. Tapi justru karena ada orang yang mengalami penderitaan sampai di penjara, akhirnya terus kita jadi berani bersaksi. Oh, dia sampai menderita seperti itu. Itu kemudian menjadi kesaksian. Sama seperti orang tua kita zaman dulu, mbak-mbak kita dulu, ketika zaman perang dulu dia menderita, kalau ceritanya kan begini. Lendo mbahmu dhisik wes jualan luang yo mrene kosong ngene mangan
Bonggol pisang itu apa namanya? Bonggol pisang, bonggolnya itu katanya orang-orang zaman dulu itu dijadikan bahan untuk dimakan. Kosong. Loh tapi sih diceritanya kok cerita rekoso gitu. Karena cerita rekoso zaman mbah-mbah dan bapak kita dulu menjadi cerita yang manis untuk anak cucu kita. Pasti mbah kita, bapak kita, orang tua kita mbak kita sih diceritakan ini. Wes ake nak dole. Selama ini bapakmu jadi rekoso. Menjadi cerita yang indah. Kita yang semula tidak berani bersaksi, akhirnya menjadi berani bersaksi. Bapakku di sini, apa-apa, kita mungkin akhirnya berani bersaksi. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang begitu berat, memberikan semangat keberanian kepada kita untuk memberikan ini, untuk bersaksi kepada orang. Dia dengan ikhlas bercerita kepada orang lain tentang keselamatan. Yang semula dia takut, sekarang menjadi berani. Ketulusan Rasul Paulus dan keikhlasan Rasul Paulus di dalam pelayanan itulah yang membuat salib yang berat sekali menjadi ringan. Dia sanggup memikul. Di dalam keluarga kita ketika kita tulus dan ikhlas, beban yang berat sekali membuat kita sanggup memikul. Ketika kita belum bisa tulus, ketika kita belum bisa ikhlas, tanggung jawab yang mestinya ringan malah jadi berat sekali. Gak sanggup, gak kuat aku. Ada orang yang cerita, aku gak kuat banget, gak sanggup. Nek mulai dari wong Kristen, pegatan mulai orang sudah kuat Pak. Tapi kalau kita tulus, kita ikhlas, yang berat itu menjadi ringan. Amin Bapak. Ya, nah kita belajar untuk berlatih untuk ikhlas, menerima kenyataan dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Ikhlas. Orang usah gerundel. Begitu kita gerundel berarti kita tidak ikhlas. Belajar ikhlas, belajar tidak gerundel. Amin Bapak Ibu. Supaya beban yang kita pikul, salib yang kita pikul itu jadi ringan. Nah, puji Tuhan, Jemaat GTJ Manuel sudah banyak yang tulus dan ikhlas. Amin. Ya, pelayanan menjadi ringan, tidak berat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pelayanan Rasul Paulus yang begitu berat.